Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukunna ya talibat? Semoga kalian masih sehat, masih semangat untuk belajar di pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan materi, langsung saja. Kali ini kita akan membahas materi tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ya, kita fokus ke materi tentang perempuan kali ini. Tapi sebelum itu, Anda ingatkan lagi tujuan pembelajarannya. Yaitu, setelah pembelajaran ini, santri mampu memahami tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ya, kita mulai. Menstruasi. Nah, siapa yang sudah menstruasi di sini? Sebagian besar alhamdulillah sudah menstruasi ya. Oke, karena di usia kalian memang sudah seharusnya. Karena di usia kalian memang seharusnya sudah menstruasi. Tapi mungkin ada beberapa yang belum, ya tidak mengapa. Karena kondisi tubuh setiap orang kan berbeda-beda, ya. Apa itu menstruasi? Bagaimana bisa terjadi menstruasi? Nah, jadi menstruasi dapat terjadi karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, menstruasi ini dia dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang harus kalian ingat nih ada 4 di sini. Yang pertama namanya FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Sekali lagi, yang berkaitan dengan siklus menstruasi pada perempuan itu ada 4 hormon. Yang pertama ada hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Oh iya, masih ingat kalian apa itu hormon? Jadi hormon adalah senyawa kimia yang berkaitan dengan metabolisme tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat ya siklus menstruasinya seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi dihitung dari hari pertama si perempuan itu menstruasi atau mengeluarkan darah sampai nanti akhirnya dia mengeluarkan darah untuk menstruasi yang kedua kalinya. Nah, umumnya perempuan mengalami siklus menstruasi selama 28 hari. Ada yang kurang, mungkin kurang lebih 18 hari. Atau ada yang lebih, kurang lebih 40 hari mungkin ada. Tergantung kondisi tubuh kita, karena kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda. Nah, di sini yang Anda jelaskan adalah yang siklus menstruasinya 28 hari. Ingat ya, siklus menstruasi dengan lama menstruasi itu berbeda. Umumnya orang menstruasi selama 7 hari atau 1 minggu. Nah, sekarang kita bahas siklus menstruasi yang 28 hari. Ini kalian perhatikan. Ini ada angka 0, ini adalah harinya, jumlah harinya. Dari hari pertama sampai hari ke-28. Nah, ini adalah gambar dari dinding rahim. Dinding rahim yang menebal, ada yang menipis. Nah, ini yang meluruh atau runtuh atau hancur menjadi darah menstruasi. Nanti kita akan bahas. Nah, gelombang-gelombang ini gambaran dari hormon. Ada yang meningkat, ada yang menurun, ada yang turun naik. Nanti kita bahas. Dan ini adalah gambaran di dalam ovarium kita. Ya, kita bahas. Ini akan terjadi secara bersamaan. Satu ini terjadi secara bersamaan. Kita mulai. Siklus menstruasi ada beberapa fase. Di sini yang pertama namanya fase menstruasi. Fase di mana darah kita keluar. Itu umumnya terjadi dari 1 sampai 7 hari. Nah, ini dia. Jadi darah kita keluar. Nah, ini yang terjadi di dinding rahim. Dinding rahimnya meluruh. Ini menjadi darah menstruasi yang keluar. Bagaimana dengan hormonnya? Hormonnya mengalami peningkatan nih, hormonnya mulai naik, hormon FSH-nya. Jadi hormon ini berfungsi untuk membantu pertumbuhan sel telur yang baru di dalam ovarium kita. Ya, itu yang terjadi secara bersamaan pada saat kita menstruasi. Lalu, ke fase yang kedua, yaitu namanya fase praovulasi. Nah, fase sebelum ovulasi namanya. Jadi dinding rahim kita berbentuk kembali, menebal seperti ini seperti biasa. Nih, hormon kita naik nih, hormon estrogennya.
hormon estrogen ini dihasilkan oleh folikel yang ada di sini, yang ada di ovarium. Nah, hormon estrogen ini meningkat. Itu yang menyebabkan dinding rahim kita sedikit demi sedikit mulai menebal kembali. Nah, dan di dalam ovarium terjadi pertumbuhan perkembangan sel telur. Sel telurnya makin tumbuh dan berkembang. Sini. Sampai akhirnya fase ketiga, yaitu fase ovulasi, sel telurnya matang dan dia keluar dari ovarium. Nah, ini yang terjadi. Di sini kita lihat hormon LH-nya yang meningkat. Ini yang memicu si terjadinya ovulasi ini. Nah, lalu lanjut ke fase pasca ovulasi. Nah, pasca si sel telurnya keluar dari ovarium, nih lihat hormonnya menurun kembali. Nah, hormon progesteron yang meningkat. Nih, ini yang terjadi. Jadi, hormon estrogen dan progesteron ini memicu penebalan dinding rahim. Ini yang terjadi. Tapi pada saat itu kan tidak ada sel sperma yang membuahi sel telur. Jadi dinding rahim yang tebal ini nanti akan meluruh kembali. Maka terjadilah fase menstruasi kembali nanti. Begitu seterusnya diulang. Kita ulangi. Siklus menstruasi ada 4 fase. Yang pertama fase menstruasi. Fase di mana darahnya keluar. Fase di mana dinding rahimnya meluruh. Lalu fase praovulasi. Nah, lalu fase ovulasi, pelepasan sel telur yang matang. Lalu fase pasca ovulasi, di mana sel telur yang matang sudah ada di saluran telur, sedangkan dinding rahim sudah tebal. Ini untuk mempersiapkan bila mana nanti di sel telur yang matang itu dibuahi oleh sel sperma. Tapi pada siklus menstruasi, pada menstruasi, si sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Makanya dinding yang tebal ini nanti akan meluruh kembali seperti fase pertama. Maka terjadilah menstruasi kembali. Begitu seterusnya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, kita ke fertilisasi. Nah, tadi kalian sudah lihat proses bagaimana terjadinya si ovulasi itu. Bagaimana si sel telur keluar dari ovarium. Bagaimana sel telur yang sudah matang keluar dari ovarium. Itu yang disebut dengan ovulasi. Nanti dia akan menuju ke saluran telur. Jika tidak ada sel sperma yang membuahi, maka dia akan meluruh menjadi darah menstruasi kita. Tapi jika ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan dan membuahi si sel telur, maka itu yang disebut dengan fertilisasi. Nah, fertilisasi atau pembuahan adalah penyatuan antara sel telur dan sel sperma untuk membentuk zigot. Nah, seperti ini nih. Nanti sel telur yang besar ini adalah sel telur, gambaran sel telur, dan ini adalah jutaan sel sperma yang berusaha masuk ke dalam sel telur. Nah, di antara sekian banyak sel sperma yang berusaha masuk, hanya akan ada satu yang berhasil masuk ke dalam sel telur. Kenapa hanya ada satu? Karena nanti setelah si sel sperma itu berhasil masuk ke sel telur, nanti sel telur akan melindungi dindingnya supaya tidak bisa dimasuki lagi oleh sel sperma yang lain. Begitulah kuasa Allah dalam penciptaan manusia, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi prosesnya seperti ini. Nah, ini animasinya. Ini proses bagaimana sih banyak sperma itu berusaha masuk. Nah, ini satu-satu sel sperma yang masuk. Nah, akhirnya terjadi pembuahan atau fertilisasi, penyatuan, akhirnya membelah. Nah, begitu proses fertilisasi, ya. Sekali lagi, fertilisasi adalah proses penyatuan antara sel telur dan sel sperma untuk membentuk zigot. Dan fertilisasi ini terjadi di saluran telur atau tuba falopi. Sekali lagi, fertilisasi terjadi di saluran telur atau tuba falopi. Ya, setelah terjadi fertilisasi, nah, ini dia prosesnya. Nah, ovulasi tadi proses pelepasan sel telur yang telah matang dari ovarium. Ini, nanti dia dilepaskan. Ini adalah sel telur, ini adalah ovarium. Ini dia sel telurnya yang sudah matang. Dia akan ditangkap oleh fimbre yang mirip seperti tangan ini. Ini adalah saluran telur. Nah, nanti si sel telur yang matang dia akan di sini.
dia akan diam di sini dulu, menunggu apakah ada sel sperma yang akan masuk atau tidak. Nah, jika dia ada yang masuk, maka akan terjadi fertilisasi di sini. Di saluran telur atau tuba falopi. Tapi jika tidak ada sel sperma yang masuk, maka sel telur bersama dinding rahim yang sudah menebal tadi akan meluruh menjadi darah menstruasi. Sekarang kita bicarakan jika dia terjadi fertilisasi, ya. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan terjadi kehamilan. Ya, kehamilan adalah berkembangnya embrio di dalam rahim atau uterus sejak terjadi fertilisasi hingga nanti janinnya siap untuk dilahirkan. Nah, gambarannya seperti ini. Kita mulai dari ovulasi. Ya, ini adalah ovulasi, proses pelepasan sel telur yang matang. Nanti dia akan ke sini. Nanti jika ada sel sperma yang berhasil masuk dari saluran reproduksi, dia akan mencari keberadaan sel telur yang matang yang sedang menunggu dia di mana. Inilah kuasa Allah. Subhanallah, di mana sih sel sperma bisa tahu kalau sel telur yang matang itu berada di ovarium sebelah sini, berada di saluran sebelah sini, bukan sebelah sini. Bagaimana caranya? Ya, jadi sel telur ini nanti akan mengeluarkan zat kimia untuk mengirimkan keberadaan kepada sel sperma. Subhanallah, ya. Dari situ kita bisa mengetahui betapa kekuasaan Allah di situ. Ya, sekarang kita lihat lagi. Nanti setelah dia terjadi fertilisasi di sini, dia akan membelah. Nah, ini proses fertilisasi. Nih, jadi dia sudah mulai terjadi proses fertilisasi. Setelah terjadi fertilisasi, nanti dia akan membentuk zigot. Nah, ini penyatuan antara sel telur dan sel sperma membentuk zigot. Lalu nanti dari satu sel ini, dia akan membelah menjadi 2. Kita ke pembelahan sel nih. Lalu, membelah menjadi 4, menjadi 16. Semakin banyak sambil dia bergerak. Sambil dia bergerak menuju mana? Menuju ke rahim. Nanti sampai akhirnya pada hari kelima, dia membentuk namanya blastokista. Pada hari kelima, dia akan membentuk blastokista namanya. Dan nanti dia akan tertanam di dinding rahim sebelah sini. Nah, di sini dia akan tumbuh. Sampai akhirnya nanti dia akan menjadi janin yang siap untuk dilahirkan. Ya, begitulah proses terjadinya kehamilan. Nah, proses tertanamnya si embrio ini di dalam dinding rahim itu dikenal dengan istilah implantasi. Implantasi. Sekali lagi, proses tertanamnya si embrio di dalam dinding rahim itu disebut implantasi. Ya, nanti setelah tertanam dia akan tumbuh di sini. Tumbuh berkembang menjadi janin yang siap untuk dilahirkan. Nah, ini nanti yang akan makin membesar pada saat orang hamil. Ini yang akan membesar. Bagian rahim akan membesar. Dan dari luar kita bisa lihat perutnya membesar. Nah, ini pada bulan pertama dia bentuknya seperti ini janinnya. Bulan kedua sudah mulai kita lihat bentuk bagian tubuhnya. Bulan ketiga, bulan keempat, 5, 6, 7, 8, 9 sampai akhirnya dia siap untuk dilahirkan. Nah, untuk lebih jelasnya di buku kalian, di buku siswa sudah dijelaskan apa ciri-ciri dari perkembangan janin pada setiap bulannya. Yang dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, sama trimester ketiga. Silakan kalian baca, silakan sambil kalian renungi betapa Allah Maha Besar menciptakan kita dalam proses yang luar biasa ini, ya. Nanti kalian setelah itu, karena di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang sistem reproduksi juga, tapi pada makhluk ciptaan Allah yang lain. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bisa menambah keimanan kita semua, bisa menambah pengetahuan kita semua betapa Allah sudah menciptakan kita dengan proses yang luar biasa. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan bisa kalian tanyakan via WhatsApp. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan target yang tadi Anda sampaikan di awal, tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.